pertemukan terah yang baik, kemudian ditemukan dengan prinsip dan moto yang baik. Jadilah kita lihat sekarang bangsa Persia. Kita bukan sedang ingin meminimalisir atau memarginalkan bangsa selain Iran, tapi ini harus kita akui bahwa memang bangsa Iran itu sudah dinubuahkan. Kita tidak boleh lagi, kita bahkan justru harus bangga menjadi orang-orang yang mencintai mereka. Kita menjadi minoritas dari kebanyakan orang yang memandang Iran itu dan Persia atau Syiahnya sebagai sebuah momok yang menakutkan, yang difitnah segala macam. Kita termasuk orang-orang yang sedikit. Kalau orang yang sedikit ini dalam Al-Quran, kita akan lihat lagi kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu, frase-frase qalil dalam Al-Quran itu selalu mempunyai kecenderungan positif. Sementara kalimat-kalimat narasi kasir itu kebanyakan adalah negatif. Waqsarhumul fasiqun, waqsarhum la ya'qilun. Kalimat kasir selalu kebanyakannya adalah posisi terakhirnya menggambarkan hal yang berbau negatif. Tapi nanti kita akan ketemu kasir berbau positif ketika bicara tentang zikrullah. Uzkurullaha zikran katsira. Itu menjadi positif ketika dikaitkan dengan zikir kepada Allah. Kalimat yang qalil juga kebanyakan positif. Tapi nanti akan ketemu juga yang negatif. Kembali negatifnya ketika bicara tentang zikrullah. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Tapi sedikit-sedikit yang lain. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sungguh orang yang bersyukur kepadaku itu sangat sedikit. Wa qalilum minal laili ma yahja'un. Dan mereka tidur malamnya itu sedikit. Semua kalimat-kalimat yang sedikit itu menggambarkan sisi positif. Maka hari ini dengan minoritas kita harusnya bersyukur. Ketika dari dulu, ini Yayasan Al-Hadaf dari tahun berapa? Yayasannya meninggal. dari mulai yang udah kerasan meninggal. Atau kalau kita mundur lagi ke belakang, Ahlul Bait dari dulu sampai sekarang, ini jumlahnya kalau kita lihat 2-3 tahun belakangan belum ada perubahan di wajah-wajah. Masih orangnya itu saja. Jadi memang itu sebuah gambaran yang nggak bisa kita paksakan, sebuah realitas yang nggak bisa kita paksakan. Karena memang untuk mendapatkan sesuatu yang mahal itu tidak banyak orang. Yang mempunyai berlian, yang mempunyai jamrut dan sebagainya itu tidak banyak orang. Hal-hal yang berharga itu biasanya limited edition dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Nah, kalau sekarang hari ini kita masih masuk kategori minoritas, maka bukannya kita berkeluh kesah, kita bersyukur dan kita masuk dalam golongan orang yang sedikit. Meskipun hal ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk terus menyebarkan syiar Ahlul Bait. Jangan mentang-mentang kalau dari dulu kita bakalan banyak pengikutnya, akhirnya kita malas-malasan mengajak orang. Itu jangan sampai membuat kita berhenti berdakwah kepada siapapun. Nabi Muhammad sendiri punya tugas hanya innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau hanya mengingatkan. Wa ma ana illal balagh. Saya hanya sekadar menyampaikan. Jadi posisi menyampaikan syiar Ahlul Bait harus tetap kita lakukan meskipun mungkin dari sebagian banyak dari semua yang ada di tempat yang kita ajak itu belum tentu satu orang yang mau mengikutinya. Tapi supaya kita jangan sampai terbebani dengan pertanyaan, kamu apa yang sudah kamu lakukan? Mana qadama sidqin yang sudah kamu lakukan? Mana langkah yang sudah kamu lakukan? Jadi ketika kita berikrar, maka harus ada langkah konkret
dari apa yang kita ikrarkan. Persoalan kenapa kita mengucapkan wasabit li qadama sidqin. Ya Allah, tegakkanlah, tetapkanlah langkah kami pada langkah yang benar. Qadama sidqin. Nanti di dalam ayat yang lain kita sering berdoa, Rabbana afriq alaina sabra wasabbit aqdam. Itu berkaitan dengan qadama sidqin, sabit aqdam, tetapkan, teguhkan langkah kami. Karena memang perjalanan menuju kebaikan, kemuliaan itu jalannya menanjak terjal. Ditambah lagi selain terjal, dia sangat licin. Maka akan banyak sekali kita saksikan orang-orang yang tumbang dalam perjalanan menuju Tuhan. Mereka tidak kuat, tidak tegap kakinya ketika melangkah. Makanya dalam doa ziarah kita selalu mengikrarkan kembali sabit di qadama sidqin ma'al Husain wa ashabil Husain. Kita lihat dari semua penduduk yang beragama Islam saat itu, kalau bisa kita kalkulasi, kira-kira yang bersama Al-Husain itu berapa persennya? Jadi semua umat Islam yang sudah mengikrarkan dirinya sebagai Muslim, berapa persennya dari yang hadir di padang Karbala bersama? Adakah 1%-nya? Tidak ada. Artinya bahwa keselamatan itu sangat mahal harga.